Halo Sobat Jitupos, kembali lagi bersama kami di channel Jitupos Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas tentang fitur multi unit. Oke, bagi yang belum tahu, di aplikasi Jitupos kami menyediakan fitur multi unit untuk mempermudah para pengguna aplikasi Jitupos untuk menawarkan barang yang mereka punya kepada konsumen mereka. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, mari kita pahami dulu konsep dari multi unit. Multi unit adalah menjual satu barang atau satu SKU dalam berbagai satuan. Ada satuan 1, satuan 2, dan satuan 3. Dan dari adanya pembagian ini, kita bisa menjual barang dengan satuan yang berbeda-beda, seperti saset, renceng, dan juga dus, atau yang lain sebagainya ya. Dan keuntungan dari konsep multi unit ini adalah kita dapat menarik minat pelanggan untuk membeli dengan kuantiti yang banyak, karena pastinya harga satu saset akan berbeda dengan harga satu renceng dan pastinya akan lebih murah. Oke, setelah kita mengerti konsepnya, kita akan mempelajari cara membuat multi unit tersebut. Baik, kita akan masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, kita pilih dulu menu master di sini ya. Kita klik. Di sini lalu kita pilih menu barang ini ya, atau shortcutnya kita bisa gunakan CTRL-G. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, sepertinya ini akan terlalu kurang jelas ya. Oke, kita akan zoom dulu ya ke sini ya. Oke, mungkin tampilannya sudah sedikit jelas ya teman-teman. Oke, nah di sini bisa kita lihat ini adalah menu multi unit itu ya di sini. Oke, untuk tutorialnya saya tidak memulai dari awal ya. Saya sudah menyiapkan contohnya di sini. Jadi saya tidak memulai dari penginputan awal. Jadi kalau misalnya bagi yang belum tahu, bisa kalian cek di video kami sebelumnya ya. Oke, kita pencet sini dulu ya, kita edit. Nah, oke. Di sini harga satuan awalnya atau satuan terkecilnya itu dia adalah saset dan harganya itu 2000. Nah, untuk menarik peminat pelanggan agar membeli barang yang banyak, kita membutuhkan namanya penarikan. Bagaimana cara menariknya? Nah, caranya kita menggunakan fitur ini ya. Namanya fitur multi unit. Oke, kita buat dulu ya. Di sini kita buat satuan 2-nya. Oke, di sini satuannya kita taruh renceng saja ya, renceng, karena sini kan kapal api, renceng ya, renceng. Oke, satuannya renceng. Dan konferensi, di sini ada konferensi. Konferensi itu adalah jumlah barang dari satuan tersebut. Nah, jadi kopi kapal api ini kan rencengnya mungkin sekitar ya 10 lah ya, 10 saset, satu renceng 10 saset. Nah, kita taruh di sini konferensinya 10 dan harganya biasanya berapa ya, 18.000 ya, 18.000. Nah, oke, seharusnya kan di sini harga satuannya itu 2000 ya, karena di sini rencengannya 10, setiap satu renceng itu isinya 10, harusnya jatuhnya tuh kan 20.000 ya kan.
Tapi di sini kita membuatnya lebih murah atau lebih kecil lah angka harganya, karena semakin banyak dia membeli maka semakin turun harga jualnya. Dan inilah yang membuat minat pelanggan untuk membeli banyak ke toko kita. Oke, kita lanjut lagi ya ke satuan 3-nya. Kalau misalnya cuma ada 2 gimana? Ya sudah, ini isi 1, 2 sudah selesai, kita checklist. Nggak perlu di sini misalnya cuma ada saset sama renceng doang, nggak jual dus. Oh ya, berarti ini udah di sini saja, berhenti di sini baru checklist. Kalau misalnya kalian jual dus juga bisa diklik di sini, sama seperti di tadi yang ini ya, sama seperti ini. Kita klik di sini, kita masukkan jenis satuannya. Kita satuannya dus ya, dus. Nah, isinya berapa satu dus? Nah, isinya itu 120 ya, 120 isi sedus tuh 120 saset lah. Nah, terus harganya berapa ya? Harganya misal kita taruh 210.000 ya. Oke. Nah, baik, di sini akan kita simpan ya. Oke. Nah, di sini sudah dimasukkan ke dalam master barangnya. Di sini akan diinput satuan 1, satuan 2-nya, dan satuan 3. Terus kalau penjualannya gimana? Oke, untuk penjualannya kita bisa lihat di menu penjualan. Oke, di sini kita sudah sampai di penjualan. Oke, untuk melihatnya kita lakukan transaksi dulu ya, seperti biasa. Kita cari di sini kapal api ya, kapal api. Oke. Nah, di sini akan muncul tabel seperti ini, dan di sini kita dapat melihat dari berbagai macam satuannya ya, dari per saset, per renceng, per dusnya. Di sini dapat kita lihat tanpa harus melihat dari master barangnya ya. Dan kita juga dapat menjelaskan kepada konsumen dari jumlah konversinya, bisa kita jelaskan kepada konsumen kalau dia beli satu renceng isinya 10, isi dus bisa kita lihat 120 tanpa kita cari barang-barang lagi ya. Kita bisa langsung lihat dari sininya nih ya. Dan di sini juga ada selisih antar harganya. Semakin banyak dia membeli maka semakin turun harga satuan terkecilnya tuh ya. Dan dari fitur ini nggak bakalan ditemukan dari berbagai macam minimarket seperti seperti Alfamart, Indomaret, karena jika kita membeli mie sekardus di sana sekalipun ya, di sana akan dihitung sesuai dengan satuan terkecilnya, dia nggak akan nurun. Misalnya kita beli 2.000, kopi 2.000, nah udah 2.000 dikali 120, nggak bakalan turun harga satuannya ya. Dan ini yang membuat keuntungan dari adanya multi unit ini, membuat pelanggan berpikir, lebih baik kita beli di toko ini aja, soalnya semakin banyak kita beli maka semakin untung. Oke, Sobat Jitu Pos, mungkin sekian dulu ya pembahasan kita hari ini tentang multi unit. Sampai bertemu di video selanjutnya.